Sedang minum obat, apakah boleh vaksin COVID? Lansia seperti apa yang boleh vaksin COVID? Kembali lagi di channel Dokter Puskesmas. Masih tanya jawab atau Q&A seputar vaksinasi COVID-19 ya. Lanjutan dari video-video sebelumnya. Sedang minum obat, apakah boleh vaksin COVID-19? Penggunaan obat-obat rutin itu tidak berhubungan dengan pembentukan antibodi pasca vaksinasi COVID-19. Misalkan statin, simvastatin, obat kolesterol kayak gitu, atau antiplatelet dan lain-lain, itu tidak berhubungan dengan pembentukan antibodi, jadi boleh tetap dilanjutkan penggunaannya. Bahkan obat-obat rutin seperti obat hipertensi, obat gula, itu malah harus tetap dilanjutkan diminum dengan rutin. Apakah semua pengobatan boleh vaksinasi COVID? Jadi ada beberapa pengobatan yang memang itu harus ditunda dulu, seperti sedang menjalani pengobatan untuk gangguan pembekuan darah seperti hemofilia dan lain-lain yang belum stabil, atau ada kelainan darah, gangguan kekebalan tubuh, atau habis transfusi darah juga ditunda dulu. Dalam sedang pengobatan pembekuan darah atau kelainan darah, maka konsultasi dulu dengan dokter yang merawat, minta rekomendasi dulu apakah penyakitnya sudah stabil dan apakah sudah dapat diberikan vaksinasi COVID-19. Jadi tergantung dari kondisi orang tersebut. Selain itu juga yang sedang pengobatan imunosupresan jangka panjang seperti kortikosteroid lebih dari 2 minggu, itu konsultasi dulu dengan dokter penyakit dalam untuk mendapatkan rekomendasi apakah sudah stabil sehingga dapat dilakukan vaksinasi dan disesuaikan dosis obatnya agar dapat dilakukan vaksinasi. Kortikosteroid jangka panjang lebih dari 2 minggu ya. Kortikosteroid itu contohnya dexamethasone, methylprednisolone, prednison. Nah, jika sedang menjalani kemoterapi juga harus mendapatkan rekomendasi dari dokter yang merawatnya. Apakah kondisinya saat ini sudah memungkinkan untuk divaksinasi atau bisa ditunda sampai dengan stabil atau mendapatkan rekomendasi untuk vaksinasi dari dokter yang merawatnya. Selain dari pengobatan gangguan pembekuan darah atau kelainan darah, kemudian pengobatan imunosupresan seperti kortikosteroid dan kemoterapi, itu dapat dilanjutkan obatnya. Selanjutnya, lansia kan sudah dapat vaksinasi ya. Malah prioritas kedua setelah tenaga kesehatan. Yang pertama kan dulu tenaga kesehatan ya. Nah, setelah itu lansia. Nah, lansia seperti apa yang dapat atau layak diberikan vaksinasi COVID-19? Untuk lansia kriterianya sama saja sih seperti dewasa lainnya. Untuk lansia dengan komorbid lain juga kelayakannya sama dengan pemberian vaksinasi COVID-19 pada umur lebih dari 18 tahun. Namun pada lansia lebih dari 60 tahun ada kriteria tambahan, yaitu kriteria rapuh atau frail atau rentak. Sesuai dengan rekomendasi PAPDI, Persatuan Dokter Penyakit Dalam Indonesia, lansia layak diberikan vaksinasi. Lansia renta juga layak diberikan vaksinasi COVID-19 jika memenuhi persyaratan screening lainnya, seperti pada usia dewasa lebih dari 18 tahun dan seperti pada Q&A yang sudah saya bahas sebelumnya. Nah, seperti apa kriteria renta itu atau rapuh itu? Jadi kalau misalkan memenuhi kalau 3 atau lebih berarti disebutnya sudah renta ya. Yang pertama, jika mengalami kesulitan untuk naik 10 anak tangga. Kemudian yang kedua, mengalami penurunan aktivitas fisik, sering merasakan kelelahan dalam 4 minggu terakhir walaupun aktivitas fisik seperti biasa. Kemudian ada 4 dari 11 penyakit seperti tensi, gula, kanker, penyakit paru kronis, serangan jantung, nyeri dada, asma, nyeri sendi, stroke, dan penyakit ginjal. Jadi kalau misalkan hanya 2 tensi dan gula, berarti kan hanya 2 dari 11 ya. Berarti itu termasuknya tidak. Selain itu, yang keempat mengalami kesulitan berjalan sejauh 100 meter. Yang terakhir mengalami penurunan berat badan yang bermakna dalam 1 tahun terakhir ini. Kalau misalkan dari 5 itu 3 atau lebih jawabannya iya, maka lansia tersebut sudah termasuk rentak. Tetap layak diberikan vaksinasi COVID-19.
Jadi sebenarnya siapa yang tidak boleh diberikan vaksinasi COVID-19 atau lansia seperti apa yang tidak dapat diberikan vaksinasi COVID-19 di video selanjutnya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar jika saya mengupload video baru itu mendapatkan notifikasi atau mendapatkan pemberitahuan.